Assalamualaikum. Selamat datang di FM Horor. Malam ini saya mau membacakan sebuah kisah dari seseorang yang pernah mengalami kejadian ini secara langsung. Kita nikmati pelan-pelan saja seperti biasa, sambil menemani suasana malam. Oke, tanpa perlu berlama-lama, kita langsung ke ceritanya. Hujan sore itu baru saja reda, meninggalkan aroma tanah basah yang menyelimuti desa Trawas. Kabut tipis perlahan merayap dari hutan kecil di belakang rumah-rumah penduduk, menutup jalan desa yang berkerikil. Di sebuah sudut, sebuah warung bubur sederhana menampakkan asap dari tungku kayu bakarnya. Ratna menyeka keringat di dahinya, matanya menatap gerobak kayu yang baru saja ia bersihkan. Anak laki-lakinya, Dika, berusia 5 tahun, duduk di bangku kecil sambil menggoyangkan kaki. Warung itu sepi, hanya beberapa tetangga yang sesekali lewat dengan sepeda motor tua mereka. "Bu, kapan buburnya habis? Aku lapar," suara Dika terdengar polos, namun ada kekhawatiran di matanya. Ratna tersenyum, menenangkan. "Sabarlah, nak, masih ada beberapa mangkuk, sebentar lagi siap," jawabnya lembut. Ratna menunduk menyiapkan bubur ayam panas, aroma kaldu dan rempah menguar ke udara yang dingin. Matanya menangkap sosok seorang wanita tua berdiri di ujung warung, pakaiannya lusuh, menatapnya tanpa suara. Ratna menelan ludah, jantungnya berdebar. Wanita itu hanya diam, menatap lama, lalu menghilang di balik kabut. Hati Ratna mulai gelisah. Desa Trawas terkenal dengan cerita-cerita mistis yang diwariskan tetua desa, sosok yang muncul di kabut, menandai sesuatu yang akan datang. Ia menggigil, meski udara sore itu tidak terlalu dingin. Beberapa hari kemudian, seorang tetangga, Bu Sari, datang mengunjungi warung. Rambutnya yang memutih disanggul rapi, wajahnya penuh garis kelelahan. Ia duduk, menatap Ratna serius. "Ratna, warungmu sepi terus." "Iya," katanya perlahan, seolah menimbang kata-kata. "Kalau mau, ada cara supaya daganganmu laris. Tapi, cara itu, tidak semua orang kuat menghadapinya." Ratna menahan napas. Hatinya berdebar. "Cara? Apa maksud ibu?" Bu Sari mencondongkan badan, suara hampir berbisik. "Sebuah perjanjian, dengan sedikit ritual, dan ketentuan tertentu. Tapi kau harus siap menghadapi konsekuensinya." Ratna menelan ludah, pikirannya berkecamuk. Uang belanja menipis, anaknya butuh sekolah, warung belum juga ramai. Tapi hatinya menolak membayangkan perjanjian yang misterius itu. Malam itu, Ratna pulang dengan langkah gontai. Hutan di belakang rumahnya tampak lebih gelap, kabut semakin tebal. Sesekali, ia merasa ada sosok berdiri di antara pepohonan, menatapnya. Ia mengedip, sosok itu menghilang, meninggalkan udara dingin yang menusuk tulang. Di kamarnya, Ratna duduk di pinggir tempat tidur Dika, menatap anaknya yang tertidur. Ia menutup mata, merasakan konflik moral yang semakin berat. Apakah ia akan menolak tawaran itu, meski hidupnya makin sulit, atau menyerah pada godaan pesugihan yang menjanjikan rezeki instan? Hari-hari berikutnya, warung Ratna tetap sepi. Setiap pagi, ia menyiapkan bubur dengan harapan pelanggan datang, tapi yang mampir hanya beberapa tetangga. Uang belanja menipis, stok ayam dan beras semakin mahal. Suatu sore, kabut kembali menyelimuti desa. Ratna sedang membersihkan gerobak ketika terdengar suara langkah kaki mendekat. Ia menoleh, melihat Bu Sari berdiri di pintu warung, membawa sebuah kotak kayu kecil berukuran genggaman tangan. "Ratna,
Aku bawa sesuatu untukmu, katanya sambil tersenyum tipis. Bukan sembarang benda, ini untuk membuat daganganmu laris. Tapi kau harus serius memutuskan, tidak bisa setengah-setengah. Ratna menelan ludah, hatinya campur aduk. Apa maksud ibu? Bagaimana caranya? Busari membuka kotak kayu, di dalamnya terlihat segenggam koin kuno, beberapa helai daun yang disusun rapi, dan sebuah mangkuk kecil yang tampak seperti untuk ritual. Aroma dupa samar tercium dari dalam kotak. Ini, ritual pesugihan. Kau letakkan ini di warung saat malam, ucapkan doa tertentu, dan rezeki akan datang. Tapi, setiap keberuntungan datang dengan harga. Busari menekankan kata terakhirnya dengan suara serak. Ratna menatap koin dan mangkuk itu, tangan gemetar. Ia teringat anaknya, kebutuhan sehari-hari, rumah yang menunggu perbaikan. Nafasnya tersengal, hatinya berperang antara kebutuhan hidup dan hati nurani yang menolak berbuat sesuatu yang menyeramkan. Malam itu, Ratna duduk di warungnya sendiri. Kabut menutupi jalan desa, lampu warung hanya menyala redup. Ia menatap kotak kayu di meja, lalu terdengar suara samar dari hutan belakang rumah, seperti bisikan yang memanggil namanya. Ratna menutup mata, mencoba menenangkan diri. Ini salah, aku tak boleh, bisiknya sendiri. Tapi di sudut hatinya, ada rasa penasaran dan dorongan kuat, bagaimana jika benar-benar berhasil, anakku tidak kelaparan lagi. Hari berikutnya, warung tetap sepi. Ia teringat kotak itu. Dengan tangan gemetar, ia menyiapkan mangkuk ritual di belakang warung. Koin dan daun diletakkan, mantra yang diajarkan Busari diulang lirih. Saat itu, angin malam bertiup kencang, kabut bergerak aneh, dan Ratna merasakan tatapan dari sosok samar di sudut warung, tak terlihat jelas tapi menimbulkan ketegangan luar biasa. Keesokan harinya, warung Ratna mulai ramai. Suara pelanggan memenuhi warung, bubur habis dalam waktu singkat. Ratna tersenyum, lega sekaligus cemas. Di balik senyum itu, hatinya bergetar, sadar bahwa setiap mangkuk yang laku, ada harga yang harus dibayar, meski ia belum tahu apa. Beberapa minggu berlalu sejak Ratna melakukan ritual pertama. Warung buburnya ramai setiap hari, suara gelas dan sendok berdenting memenuhi udara. Pelanggan berdatangan dari desa sekitar, bahkan dari kota kecil yang jaraknya setengah jam perjalanan. Ratna tersenyum saat menyiapkan mangkuk bubur panas, tapi di dalam hatinya ada kegelisahan yang tak bisa dihapus. Malam-malam sebelumnya, ia sering merasa dihantui bayangan samar yang selalu muncul di tepian warung, terutama ketika kabut turun. Sosok itu tak pernah mendekat, tapi selalu terlihat, menatapnya dengan mata yang tak jelas bentuknya. Suatu malam, saat Ratna menutup warung, ia melihat Dika duduk di bangku kayu, menatap hutan belakang rumah. "Dika, kamu kenapa duduk di sini? Sudah mau tidur?" Ratna memanggil sambil menghampiri. Anaknya menoleh, wajah polos tapi suara lirihnya menggetarkan hati Ratna. "Ada bapak-bapak berdiri di pohon, Bu, dia bilang mau lihat aku makan bubur." Ratna menelan ludah. Tidak ada siapa-siapa, Nak, mungkin bayangan pohon itu saja. Namun malam itu, Ratna tidak bisa tidur. Bayangan yang ia lihat di warung beberapa malam lalu kini tampak bergerak lebih dekat ke rumahnya, samar tapi nyata. Angin malam membawa aroma tanah basah bercampur dupa dari kotak ritual. Hatinya mencekam. Keesokan harinya, tetangganya Pak Jaya, seorang pria tua yang sering mampir ke warung, tampak pucat dan lemas. "Ratna, kau tahu nggak?
Tadi malam aku mendengar suara tangisan anak kecil dari hutan, di dekat rumahmu, ucap Pak Jaya dengan suara gemetar. Ratna menelan ludah, hatinya semakin gelisah. Ia mulai sadar bahwa ritual yang ia lakukan membawa sesuatu yang tidak terlihat, tapi terasa mengganggu orang sekitar. Hari-hari berikutnya, Ratna semakin sulit tidur. Setiap kali ia menatap kotak ritual, bayangan samar itu muncul di pinggir matanya. Kadang terdengar bisikan lirih dari arah hutan, seolah mengingatkan atau memperingatkan sesuatu. Namun di sisi lain, warung tetap ramai. Rezeki mengalir deras, Dika bisa sekolah, dan kebutuhan sehari-hari terpenuhi. Ratna merasakan konflik moral semakin berat, hatinya ingin berhenti, tapi godaan kesuksesan dan kebutuhan hidup mendorongnya untuk tetap melakukan ritual. Pagi itu, Ratna membuka warung dengan perasaan berat. Selama beberapa hari terakhir, ia sering mendengar suara aneh dari hutan belakang rumah, bisikan samar, langkah kaki di semak, bahkan kadang terdengar tangisan anak kecil yang tidak diketahui sumbernya. Tetapi warung tetap ramai. Pelanggan berdatangan dari desa tetangga, bubur laris habis dalam waktu singkat. Ratna tersenyum pahit, menyiapkan mangkuk demi mangkuk, tapi hatinya terasa hampa. Ia mulai merasakan bahwa kesuksesan ini memiliki harga yang tidak terlihat, sesuatu yang tidak bisa ia hindari. Suatu siang, tetangga baru, Ibu Marni, datang ke warung. Wajahnya pucat, matanya memerah. "Ratna, aku ingin tanya, apakah kau melakukan sesuatu di warungmu malam-malam?" Tanyanya dengan suara serak. Ratna menelan ludah. "Tidak, Bu, aku hanya menyiapkan bubur, seperti biasa." Ibu Marni menunduk, kemudian menatap Ratna tajam. "Karena ada beberapa anak di desa kami, mereka mimpi buruk, menangis, dan selalu menyebut nama warungmu." Ratna terpaku, hatinya mulai sesak, tubuhnya gemetar. Bayangan malam dan kabut hutan yang selama ini menakutkan terasa semakin nyata. Ia teringat kotak ritual yang ia letakkan di belakang warung. Semua itu, apakah berhubungan dengan kesulitan yang kini menimpa orang sekitar? Malam itu, Ratna duduk sendirian di warung setelah menutup. Kabut tebal menutupi desa. Ia mendengar suara langkah di depan warung, tapi saat menoleh, tidak ada siapapun. Angin membawa aroma tanah basah bercampur dupa dari kotak ritual. Ratna merasakan tatapan dari sosok samar yang kini lebih jelas, berdiri di tepi hutan, menatapnya. Hatinya bergejolak. Ia sadar bahwa setiap keberuntungan yang ia dapat, ada konsekuensi nyata, mengganggu orang-orang di sekitarnya, termasuk anak-anak desa. Namun ia merasa sulit menghentikan ritual. Kesulitan hidup dan tanggung jawab terhadap Dika membuatnya terjebak dalam dilema moral yang mencekam. Episode 4 berakhir dengan Ratna menatap kotak ritual di malam hari. Air matanya menetes, kabut menutupi desa Trawas. Bayangan samar itu bergerak lebih dekat ke warung, seolah memberi peringatan, harga rezeki telah menunggu untuk dibayar. Beberapa minggu sejak ritual pertama, suasana warung Ratna tetap ramai, tapi hatinya semakin berat. Setiap senyum pelanggan dan mangkuk bubur yang habis mengingatkannya pada harga yang harus dibayar. Suatu malam, saat Ratna menutup warung, ia mendengar tangisan anak kecil dari arah hutan. Suara itu sama persis dengan yang disebut Dika beberapa malam lalu. Ratna menahan napas, jantungnya berdebar. Ia menatap kabut tebal yang menutupi desa, dan bayangan samar muncul di pinggir hutan, lebih jelas dan bergerak mendekat. Keesokan harinya, kabar buruk mulai terdengar.
Anak tetangganya jatuh sakit secara misterius, demam tinggi dan menangis tanpa henti. Orang-orang desa mulai mencurigai adanya hal gaib. Ratna menunduk, merasa bersalah tapi takut mengaku. Ini harga dari ritual yang ia lakukan, pikirnya. Malam itu, Ratna duduk di warung kosong, memandangi kotak ritual yang kini menjadi beban di hatinya. Dika tidur di kamarnya, tak tahu ibu dan warungnya sedang digelayuti ketakutan. Ratna meneteskan air mata. Aku tak ingin ini terjadi, tapi aku juga tak bisa berhenti. Aku tak tahu caranya, bisiknya sendiri. Tiba-tiba, suara lirih terdengar di dekat kotak ritual, bisikan yang memanggil namanya, memperingatkan atau menuntut sesuatu. Ratna merasa sosok itu berdiri di belakangnya, bayangan gelap yang selalu menatap. Ia menutup mata, menelan napas. Hari-hari berikutnya, beberapa orang di desa melaporkan kejadian aneh, ternak mati mendadak, anak-anak bermimpi buruk, suara tangisan dari arah hutan. Semua mengarah pada warung Ratna, meski tidak ada yang bisa membuktikan. Ratna mulai menderita konflik moral yang tak tertahankan, hatinya ingin menghentikan ritual, tapi ketakutan kehilangan rezeki dan anaknya membuatnya tetap melanjutkan. Ia menyadari, setiap keberhasilan warung adalah harga yang ditanggung orang lain, bahkan yang tak berdosa. Malam itu, kabut tebal menyelimuti desa Trawas. Ratna berdiri di warung yang kini tampak berbeda, ramai namun sunyi, seolah setiap senyum pelanggan menimbulkan ketegangan di udara. Ia menatap kotak ritual, hatinya penuh penyesalan. Segala godaan yang dulu terasa ringan kini berubah menjadi beban yang menakutkan. Tiba-tiba, Dika berlari dari rumah, wajah pucat. "Bu, ada bayangan, ikut aku." Ratna berlari menyusul anaknya ke halaman, tapi kabut menelan pandangan mereka. Sesekali terdengar bisikan samar dan tangisan dari hutan, suara yang tak mungkin berasal dari manusia biasa. Ratna tahu, ini saatnya menghadapi konsekuensi. Semua yang terjadi sejak ritual pertama, anak sakit, ternak mati, tangisan malam, adalah tanda harga yang harus dibayar. Ia berlari kembali ke warung, mengambil kotak ritual, mencoba membuangnya ke sungai di belakang warung. Namun sebelum ia sempat menyingkirkannya, bayangan samar muncul dari kabut, menutup jalan. Sosok itu tampak lebih nyata, menatap Ratna dengan mata kosong yang menusuk hati. "Hentikan, buang, semua, atau kau ikut," bisikan itu bergema di telinga Ratna. Ia menutup mata, menelan napas, tapi langkahnya terhenti. Ketakutan, rasa bersalah, dan penyesalan bercampur menjadi satu. Malam itu, terdengar teriakan dari arah rumah Ratna. Warga desa yang penasaran datang, hanya untuk melihat warung kosong, api tungku padam, dan Dika yang menangis di tengah halaman. Ratna tidak ada. Kotak ritual terbuka di tengah lantai, koin-koin berserakan, daun-daun kering terbang ditiup angin kabut. Sejak malam itu, warung bubur di Trawas tetap ramai, tapi penduduk percaya seseorang membayar harga yang tak terlihat demi rezeki instan. Bayangan samar masih kadang terlihat di tepi hutan, menatap siapa saja yang berani mendekati warung, seolah mengingatkan pesugihan selalu membawa konsekuensi, dan yang tergoda oleh godaan rezeki tak akan pernah selamat. Cerita ditutup dengan kabut tebal menutupi desa Trawas. Warung tetap menyala, aroma bubur memenuhi udara, namun ada kehampaan yang tak terlihat, jejak harga pesugihan meninggalkan horor yang abadi.